Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek 3 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Panen Kakao dengan Regresi Linier Berganda yang beranggotakan Amirah Bonita, Laila Khodiatun Hasanah, Serintia Sidki, dan Delia Nuriski. Sumber data berisi informasi tentang hasil pohon untuk 244 pohon berbeda yang diambil sampelnya di sebuah lokasi di Pantai Gading selama periode 18 tahun dari tahun 77 sampai 94, selama bulan-bulan panen antara September dan Februari. Variabel yang terlibat, variabel responnya adalah banyaknya pot buah yang dipanen atau di dalam data adalah variabel HAVI. Kemudian ada 15 variabel indikator atau variabel independen dari suhu maksimum, suhu siang hari, suhu minimum, curah hujan, kelembapan tanah, kelembapan daun, kondisi kanopi, pembentukan daun muda, indikasi banyaknya bunga, jumlah kerugian akibat black pot, jumlah kerugian akibat Kerala wilt, jumlah kerugian akibat infeksi lainnya, jumlah pot kecil, jumlah pot sedang, dan jumlah pot besar. Tahap pertama adalah korelasi. Dari matriks korelasi di samping menunjukkan bahwa ada beberapa variabel independen yang memiliki korelasi tinggi. Nah, ini mengindikasikan adanya kasus multikolinearitas. Untuk menangani kasus multikol ini, maka dilakukan penanganan dengan tidak menggunakan beberapa variabel yang terindikasi memiliki korelasi tinggi. Beberapa variabel yang tidak digunakan adalah LMI karena dia berkorelasi dengan SMI yaitu sebesar 0,88. Kemudian yang kedua ada min T dan mit T yang berkorelasi sebesar 0,79, maka mit T tidak digunakan. Nah, di sini ada sebanyak 8 variabel yang tidak digunakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah uji serentak atau uji F ANOVA. Dari output, variabel yang tidak signifikan atau yang p-value-nya lebih besar dari 0,05 adalah variabel flu dan variabel Chan. Maka variabel flu dan variabel Chan kita tidak gunakan di dalam model. Selanjutnya uji parsial atau uji T. Dari output diperoleh semua variabelnya signifikan, yaitu p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga dalam pengujian parsial ini diperoleh modelnya sebagai berikut. Selanjutnya ada uji interaksi multiple regression analysis. Dari semua interaksi dua arah, yang signifikan adalah interaksi antara variabel BLK dan MAXT, sehingga model yang didapat adalah sebagai berikut. Kemudian ada diagnosis model. Yang pertama, asumsi residual berdistribusi normal menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan hipotesisnya H0 populasi berdistribusi normal, H1-nya populasi tidak berdistribusi normal. Yang kedua, asumsi residual variansi konstan dengan uji Breuskens-Pagan dengan hipotesisnya H0 ragam residual homogen, H1 ragam residual tidak homogen. Yang ketiga, ada asumsi residual independen dengan uji Darwin-Watson dengan hipotesis H0 tidak ada autokorelasi, H1 adanya autokorelasi. Kemudian yang pertama ada asumsi residual berdistribusi normal, p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tolak H0, artinya asumsi kenormalan belum terpenuhi. Yang kedua ada asumsi residual variansi konstan, p-value-nya juga kurang dari 0,05 sehingga tolak A0, artinya asumsi variansi konstan belum terpenuhi. Yang ketiga asumsi residual independen, p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terima H0, artinya asumsi independen terpenuhi. Karena asumsinya masih belum terpenuhi, maka kita lakukan transformasi model. Transformasi yang digunakan adalah transformasi Box-Cox dengan nilai lambda sebesar 0,1654258 dan plot Box-Cox sebagai berikut. Modifikasi model dengan menggunakan data yang sudah ditransformasi. Melalui uji parsial diperoleh dua model yang semua variabelnya signifikan. Model 1 adalah model tanpa interaksi, model 2 adalah model dengan interaksi dua arah variabel FLW dan MaxT. Untuk model yang setelah ditransformasi diperoleh interaksinya FLW dan MaxT. Untuk model 1 dan model 2 diperoleh persamaan sebagai berikut.
Lalu kita lakukan diagnosis model dari data yang sudah ditransformasi. Pertama, asumsi residual berdistribusi normal. Untuk model 1 dan model 2 diperoleh p-value sebesar lebih dari 0,05, artinya terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi kenormalan terpenuhi. Yang kedua, asumsi residual variansi konstan. Untuk model 1 dan model 2 diperoleh p-value lebih besar dari 0,05, artinya terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi variansi konstan atau homoskedastisitas terpenuhi. Yang ketiga, asumsi residual independen. Untuk model 1 dan model 2 diperoleh p-value lebih dari 0,05, artinya terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi independen terpenuhi. Lalu kita lakukan uji goodness of fit. Pada model 1, nilai multiple R-square sebesar 0,252, berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya adalah sebesar 25,2%. Artinya terdapat 74,8% varians variabel dependen yang dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Pada model 2, nilai multiple R-square sebesar 0,2665, berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya adalah sebesar 26,65%. Artinya terdapat 73,35% varians variabel dependen yang dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Untuk nilai adjust R-square, interpretasi pada kedua model di atas adalah dengan penambahan variabel interaksi dua arah yaitu FLW dan max T, nilai adjust R-square meningkat sebesar 1,17%. Artinya model dengan interaksi yang lebih baik. Langkah selanjutnya adalah kriteria untuk pemilihan model. Di sini yang diukur adalah adjust R-square, residual SSE, normalitas, homoskedastisitas, dan independen. Dari tabel kriteria pemilihan model di atas, karena kedua model memenuhi asumsi normalitas, homoskedastisitas, dan independen, maka kriteria lainnya bisa kita lihat dengan nilai adjust R-square dan residual SSE-nya. Nah, model yang dipilih itu atau model yang terbaik itu adalah yang memiliki nilai adjust R-square yang paling besar dan nilai residual SSE-nya yang paling kecil. Dari tabel tersebut diperoleh model yang terbaik adalah model 2. Jadi model yang terpilih adalah Y sama dengan min 12,3141 ditambah 0,0368 BLK ditambah 0,1109 Wild min 0,1692 Chan ditambah 7,2693 FLW tambah 0,6392 Max T min 0,2229 min T dikurang 0,218 FLW dan Max T. Nah, di sini ditampilkan plot interaksi antara indikasi antara banyaknya bunga dengan suhu maksimumnya. Bisa dilihat sebagai berikut. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisa yang telah disajikan, jadi dapat diambil kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen kakao di Pantai Gading itu adalah variabel BLK, variabel Wild, variabel Chan, variabel FLW, variabel max T, variabel min T, dan interaksi antara variabel FLW dan max T. Nah, dari persamaan model regresi yang terbaik ini dapat diketahui bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel BLK, maka banyaknya pot buah yang dipanen atau variabel HV akan bertambah sebesar 0,0368. Setiap peningkatan satu satuan variabel Wild, maka variabel HV akan ditambah sebesar 0,1109. Setiap peningkatan satu variabel Chan, maka variabel HV akan berkurang sebesar 0,1692. Setiap peningkatan satu satuan variabel FLW, maka variabel HV akan bertambah sebesar 7,2693. Setiap peningkatan satu satuan variabel max T, maka variabel HV akan bertambah sebesar 0,6392.
setiap peningkatan satu satuan variabel min T, maka variabel HV akan berkurang sebesar 0,2229, dan setiap peningkatan satu satuan banyaknya bunga atau variabel FLW ini, suhu rata-rata maksimum sekaligus, maka variabel HV akan berkurang sebesar 0,218. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.